Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar para mahasiswa hari ini? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali pada mata kuliah pembelajaran PKN di SD. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi tentang hakikat dan paradigma PKN di SD. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian diharapkan akan memahami tentang mengapa harus belajar PKN di SD, karena pada dasarnya kalian adalah calon guru SD sehingga harus memahami apa pentingnya dan hakikat serta paradigma pembelajaran PKN di SD. Baik, kita akan mulai dengan apa itu PKN. Bapak hanya akan mengulang secara singkat saja karena Bapak yakin kalian sudah banyak memahami tentang apa itu PKN. Pada dasarnya PKN itu adalah merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan berkenaan dengan hubungan warga negara serta pendidikan pendahuluan bela negara. Jadi inti pada definisi ini adalah yaitu tentang memberikan pengetahuan dan kemampuan serta pendidikan pendahuluan bela negara, sehingga kalian sebagai guru PKN atau guru kelas kelaknya nanti di SD harus mampu memberikan pengetahuan serta kemampuan kepada peserta didik untuk dapat menjadi warga negara yang baik. Selanjutnya, tinjauan filsafat. Pembelajaran PKN itu dilihat dari filsafat. Secara ontologis, PKN itu berangkat dari nilai-nilai Pancasila. Secara epistemologis, PKN merupakan program pengembangan individu, dan secara aksiologis adalah penerapannya dari ontologis dan epistemologis, di mana secara aksiologis ini merupakan penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari melalui aktivitas para peserta didik. Oke, ini intinya yaitu mengapa harus belajar PKN di SD. Pada dasarnya, pendidikan kewarganegaraan merupakan bidang studi yang bersifat multifaset dengan konteks lintas bidang keilmuan, sehingga bisa ditematikan dengan mata pelajaran yang lain. Kalau kamu sekarang melihat pembelajaran di SD, kalian bisa melihat bahwa pembelajaran di SD itu dilakukan secara tematik. Begitupun dengan pembelajaran PKN, ditematikan dengan mata pelajaran yang lain. Yang kedua, secara filsafat keilmuan, ontologi pokoknya itu berbicara tentang ilmu politik khususnya demokrasi, di mana ilmu ini berkembang sesuai dengan zamannya hingga sekarang, dan itu harus diterapkan sejak dini yaitu di sekolah dasar. Yang ketiga, dimensi pendidikan kewarganegaraan itu meliputi 3 hal. Satu, sebagai domain PKN itu sebagai program kurikuler, artinya sudah terstruktur di dalam pembelajaran yang diatur oleh pemerintah. Yang kedua, domain PKN itu sebagai program akademik, dan yang ketiga, sebagai domain PKN itu sebagai program sosial kultural, di mana sudah terjadwalkan secara kurikuler lalu menjadi program akademik dan akhirnya menjadi sebuah program sosial kultural, di mana ini bisa diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat bersosial. Berikutnya, apa misi PKN di SD? Misinya itu yaitu sebagai pendidikan nilai Pancasila dan kewarganegaraan untuk warga negara muda usia muda. Nah, lalu apa saja sih ruang lingkup PKN di SD? Ruang lingkupnya meliputi 2 hal. Pertama, tentang kehidupan sehari-hari. Artinya adalah mereka banyak diajarkan tentang bagaimana memahami tentang multikultur di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu juga mereka belajar tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan tidak lupa juga ruang lingkupnya berbicara tentang dasar pendidikan di SMP. Ketika memasuki kelas tinggi, materi-materinya sudah mulai disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik untuk memasuki jenjang selanjutnya, yaitu di tingkat sekolah menengah pertama. Nah, karakteristik kurikulum PKN di SD itu berbicara tentang belajar tentang melalui proses untuk menumbuhkan demokrasi konstitusional Indonesia sesuai dengan Undang-Undang 45. Jadi intinya adalah bukan hanya berbicara tentang apa yang harus mereka ketahui itu tentang apa, tapi juga harus melalui proses yang bermakna, serta untuk menumbuhkan jiwa demokrasinya sesuai Undang-Undang Dasar 45. Sehingga 3 tahapan inilah yang harus dilalui dalam pembelajaran PKN di SD. Belajar tentang melalui proses apa dan tujuannya untuk apa. Itu tujuannya tidak terlepas untuk menumbuhkan sikap konstitusialisme peserta didik sesuai dengan Undang-Undang 45. Pembelajaran PKN di SD harus mampu mengembangkan kualitas peserta didik secara utuh dalam aspek-aspek di bawah ini. Pada intinya, mereka harus memahami 3 hal, yaitu civic
knowledge. Di sini ada ya, yaitu berbicara tentang apa yang harus mereka ketahui atau berbicara tentang pengetahuan. Yang kedua, berbicara tentang civic skill, yaitu tentang bagaimana peserta didik itu harus memiliki keterampilan. Artinya, dari pengetahuan yang sudah dimiliki oleh peserta didik harus tumbuh keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya kita berbicara tentang civic disposition, yaitu berbicara tentang sikap. Nah, peserta didik setelah memiliki pengetahuan yang cukup, memiliki keterampilan yang hebat, maka harus muncul juga sikap warga negara yang baik, yaitu memiliki responsibility dan partisipasi. Artinya, peserta didik ini nanti setelah mengikuti pembelajaran PKN itu harus memiliki partisipasi yang aktif dan juga bertanggung jawab. Oke, tadi sudah memahami tentang misi, lalu juga hakikatnya, lalu apa sifat tujuan akhir PKN di SD itu. Pada intinya, setelah mempelajari PKN di SD, peserta didik itu harus tumbuh kembangnya kepekaan, ketanggapan, kritisasi, dan kreativitas sosial dalam konteks kehidupan bermasyarakat secara tertib, damai, dan kreatif. Jadi intinya adalah setelah mengikuti pembelajaran PKN di SD, pada hakikatnya peserta didik itu harus mulai tumbuh kembang kepekaan sosialnya. Kepekaan sosial di sini berbicara tentang baik di lingkungan rumah, sekolah maupun di lingkungan bernegara, sehingga terarah dalam pembelajaran PKN-nya sesuai dengan hakikatnya tadi, yaitu belajar tentang melalui proses sehingga tercapailah tujuannya ini. Maka apa yang harus kalian lakukan sebagai calon guru sekolah dasar yang profesional? Maka kalian harus mempersiapkan mental, tumbuh menjadi seorang guru yang profesionalisme, dan membangun hubungan sosial guru dan murid yang kohesif atau yang padu. Sehingga dalam pembelajaran PKN itu kita harus memperhatikan ada 3 hal yang harus kita perhatikan, yaitu kognitifnya atau civic skill, lalu juga psikomotornya kognitif ini berbicara tentang civic knowledge, lalu psikomotor berbicara tentang civic skill, keterampilan, dan afektif berbicara tentang civic disposition. Ya, itulah 3 tuntutan pedagogis PKN di SD. Sehingga bagaimana kalian bisa mencapai pembelajaran PKN yang berkualitas melalui pencapaian kognitif, afektif, dan psikomotor atau civic knowledge, skill, dan juga disposition, maka kalian harus mempersiapkan mentalnya, lalu juga profesionalisme, lalu membangun hubungan sosial guru dan murid. Secara persiapan mental, ketika kalian memilih memasuki jurusan PGSD, berarti kalian sudah siap mental untuk menjadi seorang guru. Lalu profesionalisme, hari ini kalian juga sedang mempersiapkan diri banyak hal untuk menjadi seorang guru yang profesionalisme. Bagaimana membangun hubungan sosial guru dan murid juga nanti kalian akan belajar melalui program PPL dan juga melalui ketika kalian nanti mengajar langsung di sekolah. Nah, baik mahasiswa, itulah untuk pertemuan kita hari ini tentang hakikat dan paradigma pembelajaran di PKN. Kesimpulannya adalah hakikat pembelajaran PKN di sini adalah harus memahamkan kepada peserta didik untuk belajar tentang apa, melalui proses apa, dan tumbuh menjadi warga negara yang baik tujuannya. Sehingga berbicara tentang 3 ranah atau 3 aspek pembelajaran PKN, yaitu meliputi kognitif, afektif, dan psikomotor. Kognitifnya berbicara tentang civic knowledge atau belajar tentang apa, yaitu pengetahuannya. Lalu civic skill melalui sebuah proses apa mereka memiliki keterampilan. Dan terakhir yaitu afektifnya, yaitu civic disposition, hingga akhirnya menjadi sebuah tujuan akhirnya apa, yaitu tumbuh rasa kepekaan sosial peserta didik menjadi warga negara yang baik serta bertanggung jawab. Itu untuk hari ini. Nah, selanjutnya nanti akan ada tugas kelompok, akan lebih jelasnya nanti akan dijelaskan di grup WhatsApp. Kita akan belajar tentang
akan memahami lagi tentang bagaimana hakikat PKN di setiap jenjang kelas sekolah dasar, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Demikianlah penjelasan dari Bapak untuk pertemuan kita hari ini. Semoga dapat dimengerti. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Silakan dituliskan nama dan pertanyaannya dengan jelas. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.